Alkisah, zaman dahulu kala terceritalah seorang perempuan tua bernama Diang Ingsun yang hidup di sebuah kampung kecil bersama anak lelaki semata wayangnya, Raden Pengantin namanya. Raden, ini silangnya. Iya bu, makasih ya bu. Raden kenapa, Nak? Kenapa bu? Nggak ada apa-apa. Gak apa-apa, kalau ada masalah cerita aja sama ibu, Nak. Ngapain aja bu? Raden Pengantin menatap wajah ibunya. Di situ, di kedalaman mata tua itu terpancar ketulusan. Ketulusan hati seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Karena itu, juga lantaran desakan sang ibu, kini keberaniannya pun mulai muncul. Maka dengan suara agak berat dan terbata-bata, Raden Pengantin akhirnya berani juga menyampaikan keinginan hatinya. Kamu sudah besar, Nak. Kalau ada masalah, cerita aja sama ibu. Maafin Raden sebelumnya bu. Ini menyangkut nasib dan masa depan Raden sendiri bu. Ibu tahu kan Raden udah besar. Raden ingin mengubah nasib kita bu. Merubah nasibnya seperti apa, Nak? Maksud Raden ingin merantau. Benar bu, Raden ingin merantau. Soalnya Raden Pengantin tetap pada pendiriannya. Raden, coba kau pikirkan sekali lagi, Nak. Ibu sudah tua. Jika kau merantau, ibu dengan siapa di sini sendirian? Apa kamu tega ninggalin ibu? bu, ibu gak usah sedih begitu bu. Raden hanya ingin mengubah nasib kita. Kalau Raden terus-terusan begini, Raden gak bakal punya pekerjaan yang bagus. Pokoknya Raden janji kalau Raden udah pulang, Raden akan membangunkan rumah yang bagus untuk ibu. Apa ibu gak bangga jika Raden sudah menjadi orang terpandang? Setiap ada kesempatan ia selalu berusaha meyakinkan ibunya. Demikianlah setelah melihat ketulusan dan kebulatan tekad sang anak, sekeras-kerasnya hati seorang ibu akhirnya lunak juga. Demi mengabulkan hajat sang anak semata wayangnya, hati Diang Ingsun pun akhirnya luluh juga. Raden Pengantin telah mendapatkan restu dari sang ibu untuk pergi merantau. Keesokan harinya, di pagi buta, Diang Ingsun sudah bangun untuk menyiapkan makanan dan perbekalan seadanya buat Raden Pengantin. Hari ini aku menyiapkan bekal untuk Raden untuk dia berangkat merantau. Semoga di sana dia baik-baik aja ya. Ibu, Raden berangkat dulu ya. Assalamualaikum ibu. Demikian pesan terakhir yang sempat diucapkan Raden Pengantin sebelum kepergiannya. Saat Raden Pengantin tiba di pelabuhan, mujur baginya karena secara kebetulan pagi itu ada sebuah kapal dagang yang siap berangkat ke negeri seberang. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan baik itu. Didatanginya seorang awak kapal untuk minta menghadap sang juragan. Pak, mau numpang naik perahunya Pak? Oh iya, Tolongin ya Pak. aku ngomong ke juragan saya. Oh iya baik, Bapak bisa nganterin Pak? Ya, saya antarin dulu. Makasih ya Pak. Setelah mendengar maksud baik dan melihat sikapnya yang sopan, sang juragan pun tidak segan-segan memberi tumpangan kepadanya. Dan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, selama di perjalanan, Raden Pengantin dengan sukarela ikut membantu melakukan apa saja yang bisa dikerjakan di kapal itu. Berselang tahun kemudian, seiring dengan usahanya yang terus berkembang dan kian maju pesat, kini Raden Pengantin telah menjadi orang yang kaya raya. Bahkan kekayaannya kini sudah melampaui kekayaan orang yang dulu menjadi juragannya. Namanya semakin dikenal di kalangan pedagang dan pengusaha besar. Alkisah keharuman namanya sampai juga ke telinga raja yang berkuasa di negeri itu. Dan konon, sang raja ingin sekali mengenal Raden Pengantin secara langsung. Suatu hari diundanglah Raden Pengantin ke istana raja yang kebetulan memiliki seorang anak gadis. Di istana sang raja, ia disebut sebagai tamu kehormatan. Dan seperti kata pepatah,
kalau memang jodoh tidak akan kemana. Singkat kata ringkas cerita, Raden pengantin akhirnya dikawinkan dengan putri raja tersebut. Pesta perkawinan dilaksanakan secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Akhirnya aku bisa milikin kamu juga. Iya mas, aku juga senang. Pesta perkawinan telah lama berlalu. Masa bulan madu pun sudah pula ditinggalkan. Entah kenapa, dalam beberapa hari belakangan ini, di benak Raden pengantin terbetik kerinduan akan kampung halaman yang sudah sekian lama ditinggalkannya. Masih ada. Aku tiba-tiba rindu kampung ya. Ayo, ada juga mau pengen lihat. Gimana kalau kita besok ke sana? Maka beberapa hari kemudian disiapkanlah sebuah kapal besar milik kerajaan lengkap dengan perbekalan beserta para pendamping dan seluruh awak kapalnya. Setelah segala persiapan lengkap, kini bertolaklah kapal megah itu membawa rombongan Raden pengantin dan istrinya menuju Pulau Borneo di seberang lautan. Setelah berselang minggu, berbilang bulan, akhirnya tibalah kapal kerajaan itu di tempat tujuan. Setelah beberapa awak kapal memberitahu kepada penduduk bahwa kapal itu membawa rombongan Raden pengantin dan istrinya, seorang sekampung pun segera menjadi gempar. Pak. Ada kapal di pengantin. Mana? Itu. Wah, benar kah? Wah, ternyata si Raden sekarang jadi orang kaya raya ya. Wah, hebat, luar biasa. Wah, Umur hidupku tidak pernah melihat kapal sebesar itu. kita gimana ya Pak jadi orang kaya gitu ya Pak? Aduh, nggak tahu dah. Wah, di kampung hidupnya gini-gini aja Pak. Coba kita ngerantau ya. Kapal Radin. Kapal Raden? Raden anakku? Apa jangan-jangan dia sudah pulang? Tiang Ingsun mencoba berteriak memanggil anaknya di sela-sela guruk gelombang. Digeladak dengan kapal itu, tampak istri Raden pengantin mengucapkan sesuatu ke telinga sang suami, seraya menunjuk-nunjuk ke arah perempuan tua yang sedang berdiri di atas sampan kecil di sisi lambung kapal mereka. Raden pengantin, ini ibumu nak, ibu merindukanmu. Kan ada yang teriak manggil nama kamu, kayaknya itu ibu kamu deh. Yang mana, Dek? Yang itu. Bukan deh, kayaknya ibu aku nggak buluk. Raden pengantin anakku, ini ibumu nak, ibu merindukanmu. Ingat ya, aku nggak punya ibu jelek kayak kamu. Wahai Tuhanku, aku telah mengabdinya selama 9 hari, tetapi dia telah mendurhakai. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhanku. Ketika datanglah awan hitam bergulung-gulung disertai dengan tiupan badai yang sangat dahsyat. Setelah segalanya mereda dan kembali tenang seperti sedia kala, tubuh kapal dan seluruh penumpangnya telah berubah wujud menjadi batu.